Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Saya Aliana Ziha dengan NIM 226130002, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, kelas HDLA. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai akhlak dan ilmu akhlak. Jadi akhlak itu berasal dari bahasa Arab, dengan kata jamaknya adalah khulukun yang berarti budi pekerti, tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara istilah bisa dikatakan sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Jadi ilmu akhlak itu adalah ilmu yang membahas seputar akhlak baik dan buruk serta sifat-sifat terpuji dan tercela, serta sifat-sifat yang harus diperkuat atau bahkan dihilangkan. Ilmu akhlak itu berbicara mengenai sifat-sifat semisal kedermawanan dan kekikiran, kemudian keberanian atau kepengecutan, dan yang muncul dan hilang berdasarkan ikhtiar kita atau yang dapat dikendalikan oleh manusia. Jadi, akhlak itu sangatlah penting bagi manusia karena akhlak itu dapat menuntun manusia kepada nilai-nilai kemuliaan dan kedamaian serta saling menghargai satu sama lain. Kehidupan muslim yang baik adalah yang dapat menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalil ilmu akhlak di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah yang baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Kemudian pada hadis juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi akhlak itu ada dua, ada akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah itu berarti mulia, terpuji, dan baik. Apabila kita melakukan sesuatu yang kita lakukan itu baik dan terpuji menurut syariat dan akal, maka bisa disebut itu adalah akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Kemudian akhlakul mazmumah itu adalah akhlak yang tercela, yang perbuatannya itu tidak dibenarkan oleh agama, Allah, dan Rasulnya. Akhlak itu harus kita lakukan kepada siapa saja. Akhlak bisa atau bahkan harus kita lakukan kepada Allah, kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, orang tua, dan kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah itu wajib untuk kita lakukan, bisa dengan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah, dan tawaduk kepada Allah. Jadi kita harus menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk akhlak kepada diri kita sendiri, kita bisa melakukannya dengan sabar, menahan hawa nafsu, kemudian kita bisa bersyukur, dan tawaduk. Tawaduk berarti adalah rendah hati. Kemudian akhlak kepada manusia itu kita harus memiliki akhlak yang baik itu kepada muslim atau non-muslim. Allah saja Maha Pengasih kepada seluruh hambanya, apalagi kita yang sesama manusia, kita juga harus memiliki akhlak yang sama-sama baik. Akhlak kepada sesama muslim kita bisa dengan memberikan bantuan harta, menyebarkan salam, kemudian menjenguknya ketika dia sakit, menjawabnya ketika bersin, mengunjunginya atau silaturahmi karena Allah, memenuhi undangannya jika dia mengundang kita. Kemudian kita tidak menyebut-nyebut atau bahkan menyebarkan aibnya dan tidak menggunjing saudara kita, dan kita harus berbaik sangka. Kemudian akhlak kepada non-muslim, kita bisa saling bertoleransi dalam masalah agama atau apapun itu. Kemudian kita saling melindungi dan saling membantu ketika mereka membutuhkan pertolongan dan tidak saling menyakiti. Jadi manfaat dan tujuan dari kita berakhlak baik dan kita mempelajari tentang ilmu akhlak itu adalah untuk meningkatkan derajat manusia, menuntun kepada kebaikan, kemudian kita memenuhi kebutuhan keluarga, kita mengatur tata cara hidup berumah tangga dan adab kita dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan dengan adanya ilmu akhlak, kita bisa untuk menghindari pemisahan antara akhlak dan ibadah. Atau bila kita menggunakan istilah, itu kita bisa sebagai menghindari pemisahan agama dengan dunia atau biasa disebut dengan sekulerisme.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kekurangan, saya memohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.